Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nata Aureli Media dengan NIM 2501050094 dari Lampung C. Di sini saya akan membuat penugasan video UTS yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sumiasih Amkes selaku dosen pengampu psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah mempelajari perilaku, sikap, mental sepanjang hidup manusia dari masa kelahirannya hingga ia menjadi dewasa. Ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Ruang lingkup ini mencakup studi tentang perkembangan anak di usia anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lanjut usia. Faedah dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan antara lain untuk memahami perkembangan manusia secara menyeluruh, menyusun kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya, serta membantu orang tua dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pertumbuhan adalah perubahan fisik atau kuantitatif pada tubuh manusia, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, gedor badan, dan suara kita. Perubahan psikologi atau kognitif yang terjadi dalam diri manusia, seperti kematangan cara berpikir lebih lanjut, lebih dewasa, dan cara emosi tindakannya bisa lebih diatur. Nah, adapun contohnya adalah bertambahnya tinggi badan, terus kemampuan seorang anak untuk berpikir lebih cerdas lagi, untuk bisa berpikir lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan individu secara umum meliputi masa berkelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, masa kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, serta masa remaja, masa awal, dewasa akhir, dan masa lanjut usia. Adapun untuk cara berpikir, belajar, menyelesaikan masalah, dan teradaptasi dengan lingkungan. Nah, berpikir kecerdasan melibatkan kemampuan seorang untuk menggunakan logika untuk memahami suatu informasi yang menarik dan suatu yang dipelajari. Belajar yang cerdas mampu menerima dan mengelola informasi serta menggunakannya untuk menghasilkan pengertian dan keterampilan. Dan memecahkan masalah adalah kecerdasan yang terlihat saat seseorang dapat memilih masalah ini benar atau salah. Terus beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang cerdas mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sekolah maupun di rumah. Kita lebih bisa berpikir, kita harus melakukan ini itu, dengan kita bisa melihat situasinya itu baik untuk kita melakukan itu atau tidak. Terus ada apa? Sebagai guru sekolah dasar, saya melakukan berbagai upaya untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid baik di dalam maupun di luar kelas. Contohnya di dalam kelas kita menggunakan metode belajar aktif dan menyampaikannya seperti diskusi kelompok, permainan, kayak game, biar mereka tuh tidak bosan. Edukatif, tanya jawab, mengerti siswa baca dan menulis cerita pendek, dan menggunakan media pembelajaran menarik seperti gambar yang menarik, video. Terus kita menggunakan seperti alat peraga agar siswa-siswa tersebut lebih tertarik untuk belajar dan lebih giat lagi dalam pembelajaran. Terus
mengadakan kegiatan bermain seperti tebak kata, tema kecil, atau permainan bareng untuk melatih bahasa dan kerjasama. Melakukan kegiatan observasi lingkungan agar siswa belajar berpikir, berbicara, dan pengamatan gitu. Terus mengadakan kunjungan belajar ke tempat-tempat yang mendukung bahasa seperti museum, kebun binatang, ataupun kita belajar prasejarah yang ada di Indonesia agar murid-murid itu bisa mengenal sejarah-sejarah masa zaman dulu dan sekarang, agar murid-murid juga tidak bosan dan tidak bosan karena selalu belajar di dalam kelas. Saya menyikapi perbedaan kemampuan anak dengan penuh pengertian, sabar, dan menghargai setiap keunikan mereka. Setiap anak-anak pasti ada sifat karakter masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menghargai sifat dan karakter mereka masing-masing tersebut. Dan kita sebagai seorang guru, kita harus selalu mensupport murid-murid kita agar dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, terus di sini kita dapat motivasi mereka agar mereka lebih percaya diri serta menciptakan lingkungan belajar yang adil dan menyenangkan supaya semua anak-anak dapat berkembang sesuai kemampuannya. Kita harus saling mendukung mereka seperti yang saya bilang tadi. Kita harus bisa mensupport mereka dengan baik, mensupport mereka agar bisa lebih berkembang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.